Di sini saya akan mengkaji materi PKN SD Kurikulum Merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6 tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kurikulum Merdeka itu menekankan pada proyek penguatan profil dan pelajar Pancasila P5 dan pembelajaran berbasis inquiry yang berpusat pada siswa. Materi PKN itu diintegrasikan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan fokusnya pada penguatan karakter serta kompetensi bernalar kritis. Kajian materi PKN SD ini disusun secara spiral dan sesuai dengan fase perkembangan kognitif anak SD. Ada fase A, kelas 1 dan 2, dan fase B, kelas 3, 4, serta fase C, itu kelas 5 dan kelas 6. Ya, yang pertama ini fase A, kelas 1 dan 2, kita akan belajar mengenal diri dan aturan di keluarga atau sekolah. Ini konsepnya masih konkret dan enaktif. Di sini kita akan belajar materi intinya elemen Pancasila, Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang pertama ini Pancasila. Kita akan belajar mengenal simbol, lambang, dan bunyi kelima sila. Ya, mengenal contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila 1 dan 2 dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Tuhan, atau saling menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Kompetensi yang dapat kita bangun seperti beriman, berdoa sebelum atau sesudah kegiatan, gotong royong, berbagi, saling menolong, bekerja sama. Yang kedua, undang-undang dasar atau aturan. Kita belajar aturan di rumah dan sekolah. Misalnya seperti hak dan kewajiban itu sederhana. Contohnya menjaga kebersihan, berterima kasih kepada sekolah, tempat di mana kita belajar atau tempat waktu. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kita belajar mengenal identitas fisik diri kita sendiri dan teman. Nah, menghargai perbedaan fisik dan hobi, saling menghargai agama. Untuk fase B kelas 3 dan 4, ini di sini kita sudah mulai belajar menerapkan nilai dan memahami keberagaman sosial. Ini konsepnya sudah mulai abstrak dan ikonik. Yang pertama, Pancasila, kita sudah mulai belajar menerapkan nilai-nilai seluruh sila, terutama musyawarah dan keadilan. Dalam konteks lingkungan sosial yang lebih luas, misalnya seperti tetangga, masyarakat kecil, di sini kita belajar bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kompetensi yang dapat kita bangun ini bernalar kritis. Kita mengidentifikasikan masalah sederhana, misalnya konflik saat bermain, dan mencari solusi. Yang berikut kreatif. Kita belajar membuat karya yang menggambarkan keragaman budaya. Yang kedua, untuk undang-undang dasar, kita sudah mulai belajar mengenal konstitusi sebagai sumber aturan, tata tertib tertinggi. Untuk mengenal hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan warga negara. Hak mendapat lingkungan bersih, kewajiban menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika ini kita mulai belajar keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia melalui gambar, cerita, atau kunjungan sederhana. Pentingnya toleransi dan persatuan. Oke, kompetensi yang dapat kita bangun ini kebinekaan global itu menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang terakhir ini fase C. Fase C ini kelas 5 dan kelas 6. Di sini kita sudah mulai belajar menganalisis konteks negara dan mengambil keputusan. Ini konsepnya sudah abstrak dan simbolik. Jadi kita belajar itu yang pertama Pancasila, kita belajar mengenali makna dan setiap sila dan kaitannya dengan isu-isu sosial. Misalnya seperti keadilan sosial dan pengambilan keputusan bersama. Kita belajar menganalisis contoh pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Kompetensi yang dapat kita bangun dari Pancasila ini bernalar kritis, menganalisis informasi dan membuat kesimpulan tentang kasus-kasus pelanggaran norma. Dan juga mandiri, kita belajar bertanggung jawab dan melaksanakan proyek P5 dalam kehidupan kita. Untuk yang kedua, Undang-Undang Dasar, ini kita belajar mulai mengenal lembaga negara, presiden,
DPR yudikatif. Di sini kita memahami kedaulatan rakyat dan peran hukum dalam menjamin hak-hak warga negara. Nah, sedangkan yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, ini kita mengenal ancaman terhadap persatuan. Misalnya berita-berita hoaks untuk perpecahan seperti begitu. Nah, di sini kita sudah mulai menerapkan sikap inklusif dan gotong royong dalam skala proyek, misalnya P5. Kompetensi yang dapat kita bangun ini berkebinekaan global, di mana kita sudah mulai menjelaskan makna Sumpah Pemuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa. Iya, jadi materi PKN dalam kurikulum Merdeka ini tidak hanya diajarkan di kelas, tetapi diperkuat melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Nah, tema-tema yang terkait pada P5 ini gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini di sini kita berfokus untuk tanggung jawab lingkungan, keadilan sosial, dan gotong royong. Nah, kearifan lokal. Kita belajar menghargai dan melestarikan budaya lokal Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika ini membangun toleransi dan menyelesaikan konflik secara musyawarah. Itu adalah kajian materi PKN SD Kurikulum Merdeka. Kita belajar untuk membentukkan karakter peserta didik melalui P5. Nah, di mana kurikulum sendiri sudah menjelaskan, Kurikulum Merdeka menjelaskan bahwa proses pembelajarannya berbasis fase, karena masing-masing peserta didik itu memiliki latar belakang dan pemahaman yang berbeda-beda. Itu sebabnya dibagi menjadi 3 fase, fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, dengan konsep dan tahapan-tahapan yang berbeda dalam proses pembelajarannya. Yang tadi saya bilang pertama itu bahwa ada tahap konkret di mana ini terdapat pada fase A, itu pembelajarannya mulai dari hal-hal yang sederhana agar mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Dan mulai dari fase B dan C itu sudah mulai meningkat ke konsep yang abstrak, di mana kita sudah mengajarkan tentang cara-cara untuk menerapkan nilai-nilai dan juga cara-cara untuk menyelesaikan masalah, serta bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada siswa melalui proses pelajaran penguatan profil Pancasila.